warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Kami dari kelompok 8 akuntansi pemerintah akan membahas tentang kesalahan akuntansi, jurnal penyesuaian, sama jurnal penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akuntansi pemerintah akan membahas akuntansi kesalahan, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup yang beranggotakan yang pertama ada Nadine Angelita Wardianti dengan NPM 256300004 dan Dio Caturbahana dengan NPM 256300032 dan Rahmat Bintang Suryadita dengan NPM 256300037 dan Ranwi Fitria Saputri dengan NPM 256300046. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang akuntansi koreksi kesalahan. Berikut pembahasannya. Akuntansi merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana tentang tata cara pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan juga pelaporan transaksi keuangan suatu entitas. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak dapat dipungkiri bahwa kesalahan sering kali terjadi, baik karena faktor manusia atau human error maupun faktor sistem. Oleh karena itu, diperlukan sekali prosedur koreksi kesalahan yang tepat agar laporan keuangan dapat tersaji secara wajar dan akurat. Koreksi kesalahan merupakan suatu proses memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam pencatatan transaksi akuntansi. Kesalahannya dapat berubah salah mencatat jumlah, salah menggunakan akun, mencatat transaksi yang seharusnya tidak dicatat, ataupun tidak mencatat transaksi yang seharusnya dicatat. Kesalahan akuntansi sendiri diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Yang pertama adalah salah jumlah, ataupun pencatatan dengan nominal yang tidak sesuai dengan bukti transaksi. Yang kedua yaitu ada salah akun atau penggunaan akun yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan transaksinya. Yang ketiga adalah transaksi yang terlewat, transaksi sama sekali tidak dicatat. Yang keempat adalah pencatatan ganda ataupun transaksi yang sama dicatat lebih dari satu kali. Dan yang kelima ataupun yang terakhir adalah salah sisi atau debit dicatat di sisi kredit ataupun sebaliknya, kredit dicatat di sisi debit. Selanjutnya adalah metode koreksi kesalahan. Cara mengkoreksi kesalahan itu tergantung pada kapan kesalahan itu ditemukan dan apakah jurnal telah diposting ke buku besar ataupun belum. Yang pertama adalah koreksi sebelum diposting. Apabila kesalahan ditemukan sebelum jurnal diposting ke buku besar, koreksi dilakukan dengan mencoret entry yang salah menggunakan satu garis lurus dengan tanda kutip tidak dihapus sama sekali. Lalu menuliskan entry yang benar. Pada sistem komputerisasi, entry cukup dihapus dan digantikan dengan yang benar. Yang kedua yaitu ada koreksi setelah posting, yang menjurnalkan apabila kesalahan ditemukan setelah posting ke buku besar, diperlukan jurnal koreksi dengan prinsip membalik pengaruh kesalahan dan menggantikannya dengan pencatatan yang benar. Contoh kasus yang pertama yaitu salah akun. Sebuah perusahaan memberi perlengkapan senilai 3 juta rupiah tunai, namun dicatat ke akun peralatan. Pencatatan yang salah adalah peralatan 3 juta rupiah pada sisi debit dan kas 3 juta rupiah pada sisi kredit. Dengan jurnal koreksi, perlengkapan senilai 3 juta rupiah pada sisi debit dan peralatan senilai 3 juta rupiah pada sisi kredit. Koreksinya adalah pembelian perlengkapan salah dicatat ke peralatan. Contoh kasus yang kedua yaitu salah jumlah.
di mana penerimaan kas dari pelanggan senilai 6.750 hanya dicatat senilai 750 dengan jurnal koreksi. Kas 6.750 pada sisi debit dan juga piutang usaha senilai 6.750.000 pada sisi kredit. Dengan koreksi kekurangan pencatatan penerimaan kas 6.750.000. Selanjutnya, pada contoh kasus ketiga, yaitu pencatatan ganda. Pembayaran beban sewa senilai 2 juta rupiah dicatat 2 kali dengan jurnal koreksi, dalam tanda kutip, membalik satu pencatatan berlebih, yaitu kas senilai 2 juta rupiah pada sisi debit dan juga beban sewa senilai 2 juta rupiah pada sisi kredit dengan koreksi pembatalan pencatatan ganda beban sewa. Yang selanjutnya yaitu kesalahan yang mempengaruhi neraca saldo. Tidak semua kesalahan itu mempengaruhi keseimbangan neraca saldo, tetapi ada beberapa kesalahan yang mempengaruhi neraca saldo. Di antaranya adalah salah jumlah pada satu sisi jurnal, lalu lupa memposting salah satu sisi jurnal, ataupun salah hitung saldo buku besar. Sementara itu, ada juga kesalahan yang tidak mempengaruhi keseimbangan neraca saldo, namun tetap harus dikoreksi, antara lain salah akun dengan jumlah benar. Yang kedua ada transaksi terlewat secara keseluruhan, dan yang terakhir yaitu ada pencatatan ganda. Berikut adalah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi jurnal penyesuaian yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jurnal penyesuaian berdasarkan yang pertama prinsip akrual dan matching principle. Tujuan jurnal penyesuaian yang pertama mencatat pendapatan dengan benar, yang kedua mencatat beban dengan benar, yang ketiga menyesuaikan aset dan kewajiban, dan yang keempat menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Jenis-jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama ada beban dibayar di muka, yaitu biaya sudah dibayar tapi manfaatnya belum habis digunakan. Contohnya sewa 12 bulan sebesar 12 juta rupiah dan sudah berjalan selama 3 bulan. Perhitungannya 3 dibagi 12 dikali 12 juta yaitu 3 juta rupiah. Jurnalnya beban sewa sebesar 3 juta rupiah di debit dan sewa dibayar di muka 3 juta rupiah di kredit. Yang kedua, pendapatan diterima di muka, yaitu kas sudah diterima tetapi pekerjaan belum selesai. Contohnya, uang muka jasa sebesar 6 juta dan 50% pekerjaan selesai. Pendapatan yang diakui yaitu 50% dikali 6 juta yaitu 3 juta rupiah. Jurnalnya, pendapatan diterima di muka sebesar 3 juta rupiah di debit dan pendapatan jasa sebesar 3 juta rupiah di kredit. Yang ketiga ada beban akrual. Beban akrual yaitu beban sudah terjadi tetapi belum dibayar. Contohnya, gaji Desember sebesar 4.500.000 rupiah belum dibayar. Jurnalnya, beban gaji sebesar 4.500.000 rupiah di debit dan utang gaji sebesar 4.500.000 rupiah di kredit. Yang keempat, pendapatan akrual. Pendapatan sudah diperoleh tetapi belum diterima. Contohnya, jasa konsultasi senilai 2 juta rupiah telah diselesaikan pada akhir Desember, namun tagihan belum dibayar oleh klien. Jurnalnya, piutang usaha sebesar 2 juta rupiah di debit dan pendapatan jasa sebesar 2 juta rupiah di kredit. Yang kelima ada penyusutan aset tetap, yaitu penyusutan adalah alokasi biaya aset selama masa manfaatnya. Contohnya, peralatan kantor senilai 30 juta rupiah disusutkan selama 5 tahun dengan metode garis lurus. Perhitungannya 30 juta rupiah dibagi 5, yaitu 6 juta rupiah per tahunnya, dan 6 juta rupiah dibagi 12, yaitu 500.000 rupiah per bulan. Jurnalnya, beban penyusutan peralatan kantor sebesar 6 juta rupiah di debit dan akumulasi penyusutan peralatan kantor 6 juta rupiah di kredit. Yang keenam ada pemakaian perlengkapan.
Perlengkapan berkurang karena dipakai. Contohnya perlengkapan awal Rp3.500.000, sisa perlengkapannya Rp800.000. Perhitungan perlengkapan terpakainya yaitu Rp3.500.000 dikurang Rp800.000 yaitu sebesar Rp2.700.000. Jurnalnya beban perlengkapan sebesar Rp2.700.000 di debit dan perlengkapan sebesar Rp2.700.000 di kredit. Neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah semua jurnal penyesuaian dibuat dan diposting, disusun neraca saldo setelah penyesuaian atau adjusted trial balance. Neraca saldo ini menjadi dasar penyesuaian laporan keuangan. Perbedaan antara neraca saldo sebelum dan setelah penyesuaian menunjukkan dampak dari seluruh jurnal penyesuaian yang dibuat. Dan yang terakhir ada jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Jurnal penutup adalah jurnal untuk meliputi akun sementara pada akhir periode. Akun sementara atau nominal account meliputi akun pendapatan, akun beban, dan akun prive atau dividen. Sementara itu, akun yang tidak ditutup disebut akun permanen atau real account, meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas ataupun modal. Selanjutnya, tujuan jurnal penutup. Yang pertama, menolkan akun sementara. Yang kedua, memindahkan laba atau rugi ke modal. Yang ketiga, memisahkan data keuangan antara periode akuntansi. Dan yang terakhir, mempersiapkan buku besar untuk pencatatan periode berikutnya. Dan ada akun ikhtisar laba rugi. Akun ini disebut akun sementara untuk menampung seluruh pendapatan dan beban sebelum dipindahkan ke modal. Selanjutnya, langkah-langkah jurnal penutup. Yang pertama, menutup akun pendapatan. Semua akun pendapatan bersaldo kredit normal ditutup dengan mencatat akun pendapatan dan mengkreditkan akun ikhtisar laba rugi. Jurnalnya pendapatan pada ikhtisar laba rugi. Yang kedua, menutup akun beban. Semua akun beban atau yang bersaldo debit normal ditutup dengan mengkredit akun beban dan mendebit akun ikhtisar laba rugi. Jurnalnya ikhtisar laba rugi pada beban gaji, beban sewa, beban lainnya. Yang ketiga, menutup ikhtisar laba rugi ke modal. Saldo ikhtisar laba rugi menunjukkan laba bersih jika saldonya dikredit atau rugi bersih jika saldonya didebit, kemudian dipindahkan ke akun modal. Jika laba, maka jurnalnya ikhtisar laba rugi pada modal. Jika rugi, maka jurnalnya modal pada ikhtisar laba rugi. Dan yang terakhir, menutup akun prive. Akun prive atau pengambilan oleh pemilik ditutup ke akun modal. Prive mengurangi ekuitas pemilik, maka jurnalnya modal pada prive. Selanjutnya, penjelasan tentang neraca saldo setelah penutupan. Setelah jurnal penutup diposting, disusun neraca saldo setelah penutupan atau post closing trial balance. Neraca saldo ini berisi akun-akun permanen atau aset, kewajiban, dan modal yang saldonya akan terbawa ke periode berikutnya. Semua akun sementara harus menunjukkan saldo 0. Selanjutnya, siklus akuntansi akhir periode. Yang pertama ada neraca saldo, kedua jurnal penyesuaian, ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, keempat laporan keuangan atau laba rugi perubahan modal, neraca arus kas, yang kelima jurnal penutup, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye.